Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Bu Eda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Irwan? Astung karo Ibu, saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, Sengkara saya juga sehat Pak. Gimana Ah, nih tumben Pak Irwan ngajak bertemu ini? Ada hal yang oh, ingin dibicarakan Pak? ya betul sekali Ibu. Mohon maaf saya dari kemarin ngintip-ngintip ruangan Ibu, ya ada ya. Hari ini saya bertemu dengan Ibu. Jadi mohon waktunya Ibu sebentar. Hari ini Ibu ada waktu ya? Oh siap Pak, saya kebetulan hari ini lagi ada jam kosong Bapak. Ya, jadi apa nih yang ingin Pak Irwan mau sampaikan? Silakan Pak. Ini Bu, saya ingin mengobrol terutama berkaitan dengan keadaan siswa di sekolah saya, Ibu. Oh, Jadi saya ingin menemukan solusinya dalam pertemuan ini, Bu. Gimana, Ibu? Kira-kira? Oh, kalau saya tangkap Pak Irwan mau membicarakan terkait permasalahan siswa ya Pak? Ya, benar sekali, Oh Bu. iya, kalau begitu ayo kita duduk dulu Pak, agar Baik, Bu. lebih nyaman Terima untuk kasih. ngobrolnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi bagaimana Pak? Apa yang mau disampaikan terkait permasalahan dengan siswa? Gini, Bu. Jadi ini memang kendala buat saya, Bu. Ya, saya menemukan bahwa di lapangan, di kelas, saya memperhatikan sikap, karakter siswa, terutama dari segi bahasa, sopan santun, kemudian uh, karakternya itu sudah mulai penurunan, Bu. Nah, saya harapkan saya bisa minimal mengembangkan siswa ke arah yang lebih baik lagi, Bu, untuk di sekolah saya. Oh, jadi saya tangkap tadi Bapak ingin permasalahan siswa terkait sikap, karakter itu ya Pak ya? Iya, benar, Ibu. Ya, berarti selama kurang lebih 10 sampai 15 menit kita berbicara ini, apa tujuan yang ingin Pak Irwan dapatkan dari kita ngobrol-ngobrol saat ini? Baik Bu, dalam ngobrol asik ini yang saya harapkan sih selama waktu yang Ibu berikan itu 5 sampai 10 menit itu saya bisa menemukan solusi terutama dalam peningkatan pengembangan karakter siswa di sekolah saya berkaitan dengan sikap, kemudian uh, patuh norma, sopan santun dan lain sebagainya. Ibu terutama berkaitan dengan kedisiplinan. Itu sih yang sebenarnya saya bahas, Ibu. Oh, baik Pak. Jadi di sini saya menangkap terkait dengan karakter ya Pak ya. Karakter Ya, dari siswa itu sendiri. Nah, bisa Pak Irwan ceritakan bagaimana karakter siswa yang selama ini Pak Irwan lihat sehingga menurut Pak Irwan itu bermasalah Pak. Gini Bu, ini pengalaman saya Bu ya setelah saya memperhatikan anak-anak di sekolah saya bahwasannya kok anak-anak sekarang itu sudah mulai cuek Ibu ya, jadi acuh, kemudian tidak memperhatikan Ibu. Yang tidak diperhatikan itu misalnya seperti guru, kemudian teman-teman, kadangkala saya lihat ketika bercakapan dengan teman-temannya itu seringnya mereka itu menggunakan bahasa-bahasa daerah yang kasar itu. Nah, Hmm, ini berdampak kepada guru juga Ibu. Kadangkala bahasa mereka, intonasinya anak-anak berpengaruh ke guru Ibu. Nah, itu yang saya lihat Ibu. Nah, iya. itu sebenarnya Bu ya. Oh baik. Jadi di sini Pak Irwan melihat bahwa karakter atau terutama ucapan anak-anak itu eh, terhadap temannya dan gurunya itu tidak jauh berbeda, Pak ya, cenderung ke arah bahasanya kasar seperti itu ya, Pak. Iya, Hmm, benar Ibu. kalau Selain iya. ya Bu, Nah, anak-anak ini berapa banyak yang seperti itu, Pak? Apakah banyak siswa yang seperti itu? kalau dilihat dari segi jumlah Bu ya, kalau saya persentasekan kurang lebih 40% Ibu. Nah, meskipun jumlahnya sedikit di bawah 50%, tetapi takutnya saya berpengaruh ke yang lainnya Ibu. Hmm, Jadi ini perlu segera diantisipasi Ibu. Ya betul, kalau 40% kan cukup banyak ya Pak ya.
Jadi harus segera diselesaikan itu permasalahannya. Nah, terkait dengan karakter ini, saya ingin menanyakan ke Pak Irwan, karakter yang seperti apa sih yang Pak Irwan sebenarnya inginkan dari siswa itu? Nah, idealnya Bu ya, bagi saya selaku orang tuanya di sekolah, otomatis saya menginginkan anak-anak yang baik, terutama Bu ya, Hmm, baik dari segi sopan santun, karakter, sikap, kemudian ramah mereka Ibu. Jadi yang paling penting itu adalah ketika ada anak-anak orang yang dewasa atau orang lain, terutama guru, mereka sedikit tidaknya memberi salam atau hmm. senyum atau mengucapkan salam pagi, Om Swastiastu dan lain sebagainya, kan enak itu didengar itu. Iya, betul, Pak. Ya, jadi kalau menurut Bapak, karakter anak-anak di sekolah Bapak ini pada level atau tingkatan berapa, Pak? Sehingga Bapak mengatakan kurang gitu levelnya. Oke, kalau dilevelkan Ibu mungkin dari skala 1 sampai 10 ya. Di sekolah saya sih masih dari 6, di level 6 Bu ya. Di Itu. level 6. Baik. Kemudian yang Pak inginkan itu levelnya sampai berapa, Pak? Uh, kalau memang impian saya itu kan 10 Bu, sempurna. Jadi Iya. tanpa komando mereka memiliki karakter yang baik, tetapi untuk sampai saat ini saya nggak mungkin akan menuntun mereka atau mengarahkan mereka sejauh itu. Jadi saya inginnya anak-anak itu ada di level 8 Ibu, cukup di 8 saja, Oh dua iya. strip ya Bu ya. Ya, baik. Terkait permasalahan karakter ini, Pak Irwan, menurutnya Pak Irwan, apa sih yang menyebabkan anak-anak sekarang seperti ini, Pak? Setelah saya amati Bu, setelah saya lihat mungkin dari pengaruh pandemi kemarin Bu ya, jadi ada degradasi atau minimnya contoh yang mereka dapatkan. Jadi mereka krisis contoh Ibu. Jadi nggak ada panutan. Ketika mereka berbicara kasar, nggak ada yang menegur. Ketika mereka berbicara baik, tidak ada yang memberikan support. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemudian dari pembelajaran kemarin juga daring, tidak ada pemantauan dari segi guru, kemudian orang tua, mungkin orang tuanya sibuk, sehingga mereka cenderung bermain dengan gadgetnya sendiri, Bu. Mungkin salah satu penyebabnya seperti itu, Bu. Baik. Jadi kalau saya simpulkan, hal yang menyebabkan anak-anak seperti ini yang Pak Irwan sampaikan tadi, kurangnya contoh. Benar, Ibu. Ya, selain itu juga pengaruh teknologi, terutama game ya Pak ya. Ya, benar, benar. Iya. Nah, kalau menurutnya Pak Irwan selaku contoh, kemudian dari hal teknologi tadi, kira-kira apa yang Pak Irwan bisa lakukan untuk memperbaiki karakter, terutama sikap anak-anak ini? Gini Bu, tadi Ibu sudah mengarahkan saya ke contoh. Ya karena krisis contoh, otomatis kita selaku orang tua di sekolah juga harus memberikan contoh yang terbaik juga Ibu. Jadi di sekolah itu harus dimulai dari guru semestinya. Kalau mereka di rumah tidak menemukan contoh, otomatis yang mereka contoh itu adalah guru. Jadi guru itu harus mampu memberikan contoh hal-hal yang terbaik kepada anak-anak. Misalkan, jadi ketika anak-anak tidak mau memberikan salam terlebih dahulu, kenapa tidak kita yang memulai lebih dulu? Kita yang mengucapkan salam. Misalkan saya mau bertemu dengan Ibu, selamat pagi Ibu Eda. Otomatis Ibu kan menjawab juga, atau Kak Om Swastiastu anak. Mereka menjawab, karena sering seperti itu sehingga menjadi terbiasa Ibu. Ya, mungkin tidak bisa dilakukan di sekolah juga Ibu. Artinya apa yang kita lakukan di sekolah harus berjalan juga dengan apa yang dilakukan di rumah. Jadi kerjasama dengan orang tua harus sama. Jadi orang tua juga harus menjadi panutan bagi anak-anaknya juga. Jangan sampai pembelajaran di sekolah terus di rumah gitu. Ya, betul. Nah, kalau dari sisi teknologinya bagaimana ya Pak? Menurut ini yang paling berat Ibu. Teknologi itu bagaikan pisau bermata dua kan Bu. Salah menggunakan, salah juga untuk kita. Baik menggunakan,
baik yang kita terima. Kadang-kala kan kita dibilang sekarang digital native kan Bu. Mungkin Ibu mengajar materi sudah ada di tangannya dia, di HP-nya dia kan, tinggal cari aja. Nah, kenyataannya di lapangan kan anak-anak jarang mencari seperti itu kan, kebanyakan game yang mereka cari kan. Iya, betul Pak. Nah, ketika mencari game itu yang saya lihat, mohon maaf ini Bu ya, pengalaman dari keponakan saya juga, bahasanya itu kurang, gimana Bu ya, kasar, terus marah-marah, maki-maki dan lain sebagainya. Mohon maaf ini Bu ya, tanda kutip seperti itu. Nah, sedikit tidaknya game-game ini mempengaruhi kepada anak-anak sehingga pergaulannya mereka seperti itu mungkin. Makanya saya bilang akibatnya seperti itu. Nah, ini perlu kontrol Ibu antara pihak sekolah dengan pihak orang tua juga untuk mengatasi penggunaan teknologi ini. Ya, baik. Nah, dari apa yang Pak Irwan sampaikan tadi, memberi contoh, kemudian juga adanya juga kontrol dari khususnya pemakaian gadget atau teknologi, itu apa sih rencana yang Pak Irwan kira-kira bisa lakukan untuk mengatasi hal ini, Pak? Nah, baik Ibu, jadi berkaitan dengan rencana, saya akan mulai dari diri saya sendiri dulu Ibu. Saya akan berusaha di sekolah menjadi contoh pada anak-anak saya. Saya akan siap menyapa mereka meskipun mereka membalikkan punggung kepada saya, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Sehingga dengan begitu mungkin mereka sendiri akan malu dan atau enggak maulah menjawab sapa saya. Sedikitnya saya tersenyumlah untuk mereka Ibu. Kemudian yang kedua, saya akan lebih mengintensifkan pemberian layanan Ibu, terutama berkaitan layanan IDK ini Ibu, terutama berkaitan dengan karakter Ibu, cara berbicara, sopan santun, tata tertib dan lain sebagainya. Nah, layanan ini mungkin saya karena ini kan sudah mau habis apa namanya itu jeda ulangannya sudah selesai. Jadi kan saya tidak menunggu kelas kosong kan Bu. Jadi saya tidak menunggu kelas kosong. Saya bisa memanfaatkan waktu ini untuk sosialisasi program-program layanan beda. Itu Ibu. Oh, baik Kemungkinan Pak. juga ada ya. Kemungkinan juga ada kerjasama dengan orang tua juga Ibu. Artinya penyampaian dengan orang tua, penggunaan HP-nya ini mohon dibatasi lah Bu. Sama-sama memantau lah Bu. Kalau kita memantau di sekolah, orang tuanya memantau di rumah. Baik Pak Irwan, saya tertarik dengan sosialisasi ini Pak, yang akan Pak Irwan lakukan ini Pak. Nah, untuk terkait sosialisasi, Pak Irwan rencanakan membahas mengenai apa Pak Irwan untuk sosialisasinya? Baik Ibu, mungkin Ibu hampir sama dengan saya ya. Jadi kita sekarang sudah gampang dengan adanya PMM Ibu ya. Jadi platform Merdeka Mengajar sudah banyak yang saya lihat di situ ada namanya 3 dosa pendidikan. Jadi dari materi itu bisa cepat kita sosialisasikan terutama berkaitan dengan bully, karakter, intoleran, atau bahkan tata tertib sekolah saya juga akan nanti saya sosialisasikan kepada anak-anak itu Ibu. Oh, jadi materi-materi di PMM Bapak selipkan termasuk tata tertib seperti itu Pak ya? Iya benar. Nah, ada nggak ide atau trik yang Pak Irwan lakukan bagaimana caranya biar anak-anak itu mau mendengarkan, kemudian pada akhirnya mau melaksanakan apa yang kita harapkan Pak Irwan? Baik Ibu, jadi saya akan merancang dulu kegiatannya ini sedetail mungkin, langkah step by step-nya Bu. Mulai dari tujuan, arahnya, kemudian kegiatannya seperti apa. Terus dari situ saya menentukan modelnya Ibu. Nah, kebetulan karena ini kelasnya banyak, otomatis pengelolaannya kan lebih besar Ibu, memerlukan tenaga yang lebih tinggi juga kan. Betul. Jadi saya akan melakukan teknik modeling karena anak-anak mau menyimak jika hal itu tertarik bagi mereka. Kalau modeling ini saya akan memberikan contoh, ini loh perilaku yang baik, ini loh model anak yang toleran terhadap agama temannya, ataupun ini loh perilaku yang patut kita contoh. Jadi sistem model. Selain itu
materi di PMM saya akan adopsi dengan penggunaan media-media yang lebih kreatif, misalnya melalui PowerPoint, penayangan video, sehingga daya tarik mereka muncul lah, Bu. Baik. Berarti tadi Pak Irwan menerapkan sistem pemodelan ya, kurang lebih seperti Ya. demonstrasi ya Pak? Ya benar Ibu, Ya. betul sekali Bu. Ya, kemudian juga memvariasikan dengan media-media yang menarik tentunya ya. Ya. Dalam hal untuk Pak Irwan mau mengadakan sosialisasi, kemudian memberikan contoh, ada nggak pihak-pihak lain yang Pak Irwan ajak bekerja sama agar berhasil ini? Gimana program layanan BK yang Pak Irwan rencanakan? Baik Ibu, jadi apa namanya, saya perlu menggandeng teman ya Bu ya, karena ini berkaitan dengan siswa, mengajak teman, otomatis ya kesiswaan akan saya libatkan. Jelas itu Bu. Tidak mungkin saya melibatkan teman-teman guru karena guru-guru itu sedang mengisi rapot hari ini Bu. Jadi mereka nggak mau diganggu otomatis. Kemudian teman yang kesiswaan itu ada salah satu teman saya yang vokal Ibu. Jadi beliau mampu mengelola kelas, jadi itu saya gandeng, saya minta trik-triknya, itu namanya Pak Adit Ibu. Jadi saya kerjasama dengan beliau. Ya, berarti Bapak meminta bantuan Pak Adit ya, Ya, betul. membantu gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira mulai kapan Bapak bisa menjalankan rencana ini atau mungkin mengadakan sosialisasinya? Ya Ibu, jadi rencana saya akan mulai dari penyusunan rencana Ibu. Penyusunan rencana itu dalam 1-2 hari ini, kemudian selanjutnya begitu anak-anak sudah jeda di penilaian akhir semester ini, saya siap eksekusi terlebih dahulu dengan minta izin pada atasan dulu. Artinya koordinasi saya mau melakukan kegiatan ini, biar nggak dibilang nggak ada izin Ibu. Ya betul Pak, sangat penting itu izin dari atasan. Baik, luar biasa sekali perencanaan yang Pak Irwan sudah rancang ya. Ternyata Pak Irwan sudah bisa tahu apa yang akan Pak Irwan laksanakan. Gimana nih Pak Irwan, dari ngobrol-ngobrol singkat kita ini, bagaimana, apakah tujuan dari obrolan yang awalnya Pak Irwan mau dapatkan itu sudah terpenuhi Pak? Astungare Bu. Jadi semenjak berdiskusi atau ngobrol asik dengan Ibu ini, saya tidak terasa diarahkan ke tujuan itu Bu. Jadi pencapaiannya, hal-hal yang akan saya capai ini nggak terasa. Jadi mulai dari kegelisahan saya terkait dengan karakter, ternyata solusinya ada di diri saya Ibu. Artinya saya bisa melakukan mulai dari pelaksanaan pelayanan BK yang menarik, kemudian kerjasama dengan teman-teman, sehingga melakukan sosialisasi di kelas yang besar itu. Iya Pak Irwan, baik ya Astungkare ya, apa hasil obrolan kita ini dapat bermanfaat ya bagi Pak Irwan. Saya tunggu nih Pak kabar keberhasilan dari rencana yang sudah Pak Irwan laksanakan. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait sudah sampai mana perencanaan atau pelaksanaan yang Pak Irwan sudah laksanakan atau terapkan di sekolah Pak Irwan ya. Siap Ibu, jadi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu telah mengarahkan saya sampai menemukan solusi seperti ini. Baik, sama-sama. Nanti saya akan laporkan Ibu ya berkaitan dengan hasilnya. Mohon maaf saya mengganggu, pokoknya saya akan mengganggu Ibu lagi berkaitan dengan obrolan asik ini. Terima kasih baik. Ibu. Ya siap Pak Irwan, kita tunggu lagi kabar-kabar keberhasilannya ya. Baik Pak Irwan, ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin cukup sekian Ibu. Ya baik, waktu istirahatnya juga sudah habis ya Pak Irwan ya. Mari kita kembali untuk melaksanakan tupoksi masing-masing. Tetap semangat Pak Irwan. Siap Ibu, terima kasih. Siap.